Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Laporan keadaan upacara kepada pembina upacara bahawa upacara segera dimulai. Lapor upacara bendera Senin 19 Februari 2024 siap laksanakan. Lanjutkan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai macam bala dan rintangan, serta berikanlah kami kekuatan lahir dan batin, agar kami dapat berbakti kepada nusa bangsa yang tercinta. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang takwa dan berkualitas dalam dunia pendidikan, agar cita-cita kami dapat berhasil dan berdaya guna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh pengasuh kami, sebagaimana mereka mendidik kami sejak kecil. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada sang merah putih, hormat! Gerak!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari bersama-sama kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Hening cipta, mulai. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan janji siswa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami berjanji. 1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjaga kesatuan dan persatuan antar sesama siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. 3. Patuh dan taat kepada peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Patuh dan taat kepada guru dan orang tua. 5. Belajar dan bekerja keras
untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kecerdasan dan keterampilan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Strukturnya istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Saudara Kepala MTSN 2 Bombana beserta seluruh dewan guru dan karyawan. Yang saya banggakan, anak-anak sekalian, siswa-siswi madrasah MTSN 2 Bombana yang berbahagia. Pertama, saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan izinnya, maka hari ini kita semua bisa bertemu muka di halaman madrasah ini dalam rangka kita melaksanakan upacara penghormatan bendera yang selalu kita laksanakan di setiap hari Senin. Sebagai umat beragama, saya juga tidak lupa mengajak kita sekalian untuk mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di hari lahir nanti. Amin. Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak yang berbahagia, ada beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, hari ini kita semua melaksanakan upacara penghormatan bendera. Ini kita laksanakan dalam rangka memupuk rasa kecintaan kita terhadap tanah air itu. Jadi upacara ini tidak hanya dimaknai kita atur rame-rame di sini, kemudian kita menghormat bendera. Tapi mari kita maknai bahwa ini untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, rasa cinta kita kepada daerah kita, rasa cinta kita terhadap negara kita. Agama kita mengajarkan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Maka anak-anak sekalian, ini perlu kita pupuk dalam diri kita masing-masing untuk mencintai tanah air. Sebagai siswa, maka yang perlu kita lakukan dalam mencintai tanah air itu adalah tentu kita belajar dengan giat. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Tadi kita sudah mengucapkan janji siswa. Dan saya sangat setuju dengan janji itu karena dari janji itu tersirat bahwa di madrasah ini pendidikan karakter itu didahulukan daripada mengisi ilmu pengetahuan dalam hati anak-anak sekalian. Urutannya semuanya karakter dulu, baru pengetahuan. Itu benar.
Karena sehebat apapun juga Anda nanti, kalau karakternya tidak bagus, maka Anda akan menjadi sampah di masyarakat. Maka di madrasah ini yang dipupuk, yang dikembangkan duluan adalah bagaimana membangun karakter dari anak-anak sekalian. Oleh itu dalam rangka cinta tanah air ini, maka anak sekalian berbanggalah pernah mengecap pendidikan di madrasah. Harus bangga. Karena madrasah sekarang tidak sama seperti dulu. Madrasah sekarang mampu bersaing dengan madrasah atau sekolah-sekolah yang lain. Dan saya sangat berharap anak-anak sekalian bangga sebagai siswa madrasah. Ketika ditanya orang, Anda sekolah di mana? Dan dengan lantang Anda mengatakan bahwa saya sekolah di madrasah. Kalau di zaman saya, kalau sekolah di madrasah, kalau ditanya kita malu-malu bilang sekolah madrasah karena madrasahnya jelek. Tapi sekarang anak-anak sekalian, apalagi yang sekolah di MTSN 2 ini harus bangga menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah siswa madrasah. Itu adalah bagian dari kecintaan kita terhadap tanah air. Dengan kita belajar. Yang pertama. Yang kedua, yang saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, hari ini kita semua bertemu di madrasah ini. Mungkin agak sedikit kaget anak-anak sekalian, kenapa harus kepala kantor yang datang. Itu saya sengaja supaya saya bisa bertemu muka dengan anak-anak sekalian. Minimal memberikan motivasi bahwa kita semua ini bersama-sama untuk memajukan pendidikan madrasah di daerah ini. Kami di kantor tentu akan membuat kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Guru-guru akan mengajar dengan baik dan anak-anakku akan belajar dengan baik. Semua ini tidak bisa terpisahkan. Kalau hanya anak-anaknya yang semangat belajar, tapi gurunya tidak mau meningkatkan kompetensinya, maka itu tidak akan jalan. Gurunya berada di zona aman. Pengetahuannya 30 tahun yang lalu sama dengan pengetahuan yang dia mengatakan bahwa dia harus diikuti karena sudah 30 tahun masa kerjanya. Saya jawab, ibu memang 30 tahun masa kerjanya, tapi pada realnya adalah 1 tahun yang berulang 30 kali. Karena tidak ada peningkatan kompetensi, tidak ada peningkatan cara mengajar, maka berarti masa kerjanya cuma 1 tahun. Ini perlu kita camkan semuanya. Tidak mungkin kita bersemangat satu-satu. Kita sebagai pengambil kebijakan di kantor semangatnya mungkin luar biasa, tetapi sampai di bawah guru-gurunya tidak mau berubah, berada di zona nyaman, anak-anaknya tidak mau belajar, maka kebijakan itu tidak ada artinya. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, mari kita bahu-membahu bersama-sama untuk bagaimana meningkatkan citra madrasah di Kabupaten Boban ini. Dengan cara apa? Dengan cara siswa belajar dengan baik, tunjukkan kompetensinya, guru mengajar dengan baik, dan para pengambil kebijakan tentu berpihak kepada peningkatan mutu pendidikan. Ini akan kita terus laksanakan supaya betul-betul madrasah kita di Bombana ini betul-betul bisa dilirik baik secara lokal maupun secara internasional. Dan berikut terakhir, saya sampaikan kepada saudara sekalian, sebentar lagi kita akan melaksanakan lomba di Kendari dan tentu akan ada perwakilan dari madrasah. Saya sangat berharap pada kesempatan ini baik siswa maupun guru madrasah agar mempersiapkan diri dari sekarang. Saya tidak menginginkan kita hanya ikut. Dari segi jumlah sekarang kita sudah kuat, maka sudah waktunya kita menunjukkan prestasi yang luar biasa. Maka saya berharap dari sekarang timnya sudah dibentuk dalam rangka untuk menggodok anak-anak kita ini menuju event-event yang akan dihadapinya nanti. Olehnya itu pada kesempatan ini saya berpesan kepada kepala madrasah dan guru-guru agar kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini diarahkan dari setiap komponen yang kita butuhkan. Oleh itu tentu akan kita pantau ini bahwa
betul-betul kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh anak sekalian. Maka dari situ kita berusaha dan tentu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita sudah berusaha kita tidak berhasil, mengatakan ini tidak berhasil. Jangan dulu bilang tidak berhasil, tapi berusaha dulu. Karena tidak ada kita penyerahan diri kepada Tuhan kalau tidak ada ikhtiar. Kata guru agama kan insya Allah fatawakal ala Allah. Kalau sudah kamu berusaha dengan maksimal, hasilnya serahkan kepada Allah. Maka anak sekalian, mulai sekarang dengan guru bersama guru-gurunya, mari kita persiapkan diri, berbenah. Hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Kita tidak bisa menuai hasilnya hari ini, besok dan lusa pasti kita tuai hasilnya. Maka berusahalah, persiapkanlah anak kita ini dari sekarang. Saya kira itu pesan-pesan saya pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak sekalian. Saya bangga berada di tengah-tengah Anda sekalian. Karena 30 tahun yang lalu saya juga adalah siswa madrasah seperti Anda. Dan saya juga beraktif seperti Anda. Dan mudah-mudahan 40 tahun yang akan datang, Anda lah yang berdiri di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Laporan komandan upacara bahwa upacara selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara, barisan dibubarkan. Gerak.